Selamat pagi anak kami kelas 8. Salam sehat untuk kamu semua ya nak. Hari ini kita akan coba kembali bertemu dalam pembelajaran kita mengenai media komunikasi. Anak kami sekalian, apa itu yang dimaksud dengan media? Nanti akan kita bicarakan bersama ya. Oke. Sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan daring selesai, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bahan alam, mengidentifikasi alatnya, teknik, dan proses pembuatan produktif dengan menggunakan bahan yang terdapat di daerah setempat. Untuk memulainya, ada baiknya kalau kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan karena hingga pada saat ini Engkau masih berikan kepada kami yang terbaik, waktu, hari yang indah sehingga kami dapat memanfaatkannya untuk kegiatan belajar ini. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Anak kami sekalian, apa itu yang dikatakan dengan media penghantar komunikasi? Media itu adalah zat perantara, alat yang dapat kita gunakan untuk mengirimkan informasi atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, media komunikasi yang akan kita bicarakan ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno, dan yang kedua adalah media komunikasi modern. Nah, perkembangan alat teknologi sudah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana alat komunikasi masih sangat sederhana. Itu bisa berupa suara dengusan, isyarat, asap, maupun bahasa isyarat tangan, ataupun dengan bunyi-bunyian. Oke, anak kami sekalian, penyampaian pesan atau informasi dari seorang ke yang lain, baik secara langsung pun tidak langsung, itulah yang dikatakan dengan komunikasi. Nah, alat komunikasi yang tradisional itu berupa kentongan. Kalau kentongannya kecil, itu terbuat dari bambu, di mana di bagian tengah bambu ini yang dibuat memanjang, diberikan lubang. Nah, kemudian untuk pemakaiannya, kentongan tadi ini harus dipukul. Berarti alat pemukulnya juga terbuat dari kayu. Nah, kentongan sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Fungsinya di situ adalah untuk memberikan informasi jika terjadi sesuatu. Nah, kentongan terbesar ini terbuat dari pohon, namanya pohon enau. Itu memiliki tinggi sekitar 1 meter. Lalu di bagian tengahnya juga diberikan lubang supaya ketika dipukul, bunyi daripada beduk yang besar tadi akan kedengaran lebih jelas. Yang berikut adalah daun lontar. Daun lontar merupakan media untuk menulis surat yang dipakai di daerah Jawa, Bali, Madura, Lombok, Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah lonceng. Lonceng ini biasanya digunakan di gereja atau di tempat-tempat pertemuan untuk menyampaikan informasi atau untuk menentukan waktu akan dimulainya pertemuan tersebut. Yang keempat adalah burung merpati. Dalam hal ini, merpati yang dipilih itu adalah merpati pos namanya, karena dia sudah khusus dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Nah, kenapa merpati pos ini akan dipilih sebagai pengantar informasi? Karena daya ingatnya yang sangat kuat. Nah, selain itu dia juga memiliki naluri alamiah
untuk dapat kembali ke sarangnya. Sedangkan yang kelima adalah prasasti. Prasasti ini merupakan dokumen yang ditulis pada bahan keras seperti batu dan sifatnya tahan lama. Secara modern, prasasti ini sering dikatakan dengan tulisan yang ada di batu nisan atau gedung, terutama saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang berikut ada lagi trompet yang terbuat dari bahan tanduk hewan. Coba lihat itu ya. Fungsinya untuk apa itu? Untuk mengumumkan adanya perang atau adanya pertemuan yang akan diadakan terhadap masyarakat setempat. Lanjut, trompet keong berfungsi sebagai penanda kumpulan atau pertemuan di suatu tempat. Nah, trompet ini masih digunakan dalam acara adat, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah pesisir. Nah, langkah yang selanjutnya adalah asap. Asap juga dibuat oleh masyarakat zaman dulu untuk menyatakan atau untuk memberitahukan sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Nah, kemudian serat papirus yang digunakan pada masa tahun 500 sebelum Masehi, dan ini khusus untuk daerah yang daerah Sungai Nil. Masyarakat yang ada di sana digunakan sebagai penyampai informasi tersebut. Sedangkan yang lainnya adalah piktografi, di mana piktografi itu merupakan suatu alat juga, namanya adalah piktogram. Ini digunakan orang berkebangsaan Sumeria pada tahun 3000 sebelum Masehi, di mana piktogram ini berperan untuk membentuk huruf-huruf ataupun bunyi-bunyian yang mana bila huruf-huruf itu dipertemukan satu sama lain akan menghasilkan kata ataupun bahasa ataupun kalimat yang memiliki makna tersebut, sehingga piktogram tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Nah, itulah media-media yang digunakan pada masa kuno. Lalu pada masa modern sekarang ini, sejak abad ke-20, yakni mulai tahun 1960, kemajuan teknologi semakin berkembang hingga sekarang. Contohnya itu adalah surat kabar ataupun koran yang sudah dikenal sejak zaman Kaisar Romawi kuno. Informasi seluruhnya disampaikan melalui koran-koran ataupun mass media tadi, hingga dilanjutkan dengan penyampaian oleh majalah. Untuk selanjutnya adalah radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Nah, kemudian 10 tahun kemudian Guglielmo Marconi membuat radio pertama pada tahun 1897. Nah, radio ini berperan sebagai alat komunikasi, tapi hanya memperdengarkan satu suara saja atau hanya memperdengarkan suara saja. Nah, berlanjutlah itu perkembangannya ke televisi, di mana televisi itu merupakan suatu alat yang dapat menangkap siaran dan menampilkan suara serta gambar. Televisi ini berarti melihat dari jauh yang ditemukan oleh Paul Nipkow tahun 1883. Nah, berawal dari ditemukannya cakram metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Perkembangannya juga sangat pesat, mulai dari hitam putih hingga LED ataupun TV 3D. Fungsinya adalah untuk mengetahui informasi di seluruh dunia. Berlanjutlah itu ke fax, telepon, handphone, kemudian handy-talkie, kemudian komputer dan laptop. Sebagai tugas kamu nanti, lihat di video, lalu kerjakan, masukkan di dalam buku. Jangan lupa isi absen, anak. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi.